Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini saya akan membuat video hands-on pada lab ke 6 1.2, di mana ini mengimplementasi single area SPF version 2. Ada 5 part. Part pertama, kita bakal membuat network dan konfigurasi basic, device setting dan interface addressing. Lalu part kedua, kita mengkonfigurasi dan verifikasi single area SPF untuk IP4 di R1, di router 1, multilayer switch 1 dan multilayer switch 2. Lalu di part 3 kita mengkonfigurasi default router propagation di R1 dan verifikasi propagation ya. Lalu di part 4 kita akan mengimplementasi SPF network optimizing features, dan yang kelima kita akan menempatkan DR dan BDR. Oke, langsung aja di sini. So today in this lab you will configure, atau kita akan konfigurasi single area SPF version 2 untuk IPv4 di multi akses internet LAN. Lab ini spesifiknya didesain untuk digunakan sebagai layer ketiga switch dari 3 router dan 3 switch, yang bisa juga kita gunakan untuk memprovide router service. Jadi di sini ada beberapa jenis equipmentnya. Yang pertama ada satu router Cisco 4221, lalu ada 2 switch di 3650 dan 1 switch di 2960, lalu ada 4 PC. Oke, langsung aja kita masuk ke paket tracer. Oke, one routers. Oke, router 1, lalu 2 multilayer switch dan 1 switch 2960, lalu multilayer switch oke 3650. Aduh, oke. Lalu ada 4 PC 1, PC 2, PC 3, lalu PC 4. Oke, sini kita tinggal ngubungin aja dengan kabel copper stride. Kita hubungkan ke G13023. Oh ya, ini ke 24. Oke, ini ke G105, ke Ethernet 01. Right, dari sini pas Ethernet 03 ke pas Ethernet 3105, sama aja. Lalu di sini untuk PC-nya 31023 ke 3, oke 23, ini 24 ke 0, ke 3 24520. Lalu ini dari gigabit Ethernet 001 ke pas Ethernet 011. Oke, seperti ini ya. Nah, ini kita akan melakukan basic konfigurasi di part 1. Jadi di routernya kita kasih nama dulu untuk router ini, router 1. Oke, kita konfigurasi.
berikan nama dulu, name. Masuk configure terminal dulu. Oke, lalu kita masuk line config 0. Kita coba login since, lalu exit time kita exit. Nah, kita masuk ke interface loopback 0. Amigos exit, lalu kita masuk loopback 0. Dan sudah masuk, kita tambahkan IP yang di sini. Kita copy dan kita paste. Oke, sudah ditambahkan. Kita jangan matikan, no shoot. Nah, kita lalu exit lagi, keluar lagi. Oke, lakukan hal yang sama. Jadi kita bakal melakukan hal yang sama di interface loopback 1. Kita tambahkan IP-nya lagi di sini. Copy, paste. Lalu kita no shoot, kita exit. Oke, selanjutnya kita tambahkan IP di interface gigabit internet untuk ke router. Routernya kita tambahin IP-nya. Lalu no shoot dan exit. Oke, selanjutnya kita keluar, kita masuk ke multilayer switch 1. Nah, ini kita tambahin jadi 01 aja, 1, dan ini multi switch layer 2. Oke, di sini seperti kayak tadi, ini kan sudah kita hidupin di awal, jadi langsung aja kita enter no enable, lalu config T. Oke, di sini kita beri nama name D1, mau IP domain lookup. Oke, line config 0. Kita cocokkan lagi login sign, lalu exit time 0. Kita exit lagi, lalu kita masuk ke interface gigabit ethernet yang mengarah ke switch. Dari multi-layer switch kita kan switch port. Nah, setting jadi no switch port. Kita tambahkan IP-nya. Oke, kita paste. Kita kita no shoot, kita exit lagi. Oke, lalu kita masukin dari switch ke D2. Dari switch ke D2, lakukan hal yang sama, no switch port, lalu kita tambahkan untuk IP VLAN-nya. Exit lagi. Oke. Lalu kita sudah exit kan, kita tambahin lagi tuh ke
ke router. Oke, kita no switch port lagi, kita tambahin IP. Bisa exit. Oke, kita masuk ke switch D2. No, 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 enable config terminal. Lalu kita buat hostname D2, no IP, domain lookup, line config 0, login sign, lalu kita exec time 00, kita exit. Oke. Setelah itu kita masuk ke interface G1/0/5. Aduh, switch port. Nah, sini kita langsung copy, lalu kita coba paste ke sini. No shutdown, lalu kita exit, masuk ke interface D1/0/23, kita masuk ke no switch port. No SH, exit. Kita switch port again, lalu kita masuk ke right, SH, lalu exit. Oke, kita coba memverifikasi menggunakan using interface. Coba lagi show IP TBR. Oke, sini sudah muncul, tapi ada udah muncul di sini ya. 001 udah terdaftar, loopback. Oke, ya 001 loopback ada apa semua di sini. Lalu kita coba ke VLAN. Oh sorry,
ke D1, kita exit. Oke, di sini kita pastiin bahwa 105 ada IP, lalu 1023 ada, 1024 ada. Oke, harusnya ada semua nih. Sip. Oke, ada, dan kita cocokkan IP-nya harusnya sama. Oke, ya sama. Kita verifikasi kalau bisa nge-ping ya. Coba ping dulu. Ping 10.10.10.0.2 ya, coba bisa 100%. Oke, bisa nge-ping. Oke. Jadi di part 2 ini kita bakal konfigurasi single area OSPF. Jadi di part ini kita akan mengimplementasi single area OSPF di multi access Ethernet network, di mana OSPF ini bisa digunakan untuk traditional network routing konfigurasi dengan command dan wildcard mask. Jadi wildcard mask yang dihidupkan dan konfigurasi menjadi spesifik atau pinch atau necessary dengan contoh network IP 0.0.0 area ID, terus lalu konfigurasi network statement dengan IP address dan explicit enable OSPF on the internet interface. Lalu and the second network will care mask area ID, dia mask explicit atau bisa spesifik ke several yang match atau subnet yang dibutuhkan. Lalu ada network 0000 area ID. Jadi ini adalah pin use method atau sebagai 0.0.0.0 network dengan subnet 255.255.255 wildcard mask yang cocok dengan interface yang ada. Lalu sebagai metode alternatif untuk menggunakan network terkonfigurasi ini dengan menggunakan command spesifik metode. Jadi network attachment ini bisa dihidupkan untuk OSPF, digunakan dengan IP OSPF process ID area ID interface konfigurasi command auto sebagai simpler untuk digunakan, dan disadvantage atau tidak terlalu ribet untuk konfigurasi, dan centralized in increased complexity dan tidak terlalu kompleks bagi number of interface dari interface di router yang tersedia. Di step pertama kita bakal coba di layer 3 nya. Kita bakal masuk ke multi switch layer 1 di sini. Oke, kita masuk ke config terminal, lalu kita coba ke IP routing. Nah, di IP routing ini kita
hidupkan IP router SPF 123. Oke. Nah, jadi di sini ketika kita menggunakan code zero method, ini tidak necessary to calculate, itu tidak aktual untuk Wildcat Mars. Jadi simpelnya IP address yang kita masukkan di interface code zero wildcard dan SPF yang digunakan untuk subnet mask yang di interface konfigurasi untuk advertise the network address G1/0/5 interface dengan code zero area mask. Oke, masukkan ini. Lalu kita di ini next kita bakal hidupin untuk code zero lagi. Lalu kita coba lagi. Coba show. Show IP protocols. Oke, ada. Nah, kita masuk ke step 2 di multi license 2. Lakukan hal yang sama. Aduh. Terminal. Lalu itu kan IP routingnya. IP routing. Tiga. Kita masukkan. Nah, ini bedanya di sini kita hasilnya akan memakai Wildcard Mask dari 0.0.0.7 di area 0. Okay, next we it again. Okay. So the next show the protocols. Okay, the last update and stage jaraknya. Okay. Di step 3 kita bakal menggunakan SPF. Di step 3 kita masuk dulu ke terminal, lalu terminal interface. SPF import point to point. Oke, kita hidupkan IP SPF nya. SPF SPF 123 area.
kita bakal coba verify ini kalau bisa. Oke, kita tunggu dulu sampai 3 gitu ya. Oke, kita paste coba. Lagi nggak cocok versionnya, kita coba pakai GPT. Oke, coba untuk yang lebih detail ya. Jadi nggak ada kesalahan match. Ini kita coba pakai IP protokol saja, tetap nggak bisa ya. Oh, salah. Kita ada R1 nya. Oke. Oke, kita coba ke next step. Ya. Kita tunggu sampai ada notifikasi reload atau digunakan clear IPS web process command. Untuk ini kita butuhkan web ya. Oke, loading dong. Ya, akhiri komennya. Lalu clear IPS web process. Oh, sorry, yang double to S nya process. I'll reset, yes. Oke. Lalu kita coba lagi untuk show IP root SPF. Ya, sini ada berapa show IP root SPF di R1. Kita coba di multilayer switch. Nah, sini coba ini kita tinggal verify aja sih. Jadi kita coba masuk ke R1 dengan perintah show IP SPF interface PR. Kita copy, masuk ke multilayer switch 2, cek. Yes, cek lagi. Alright, so good. Dan part 3 kita coba ke terminal, Bureau terminal. Oke, kita masukin SPF 3, lalu default information originate, default option originate, kita
kita verifikasi bahwa routing table itu ada. Show IP route table. Oh salah, statistik. Oke, ada. Ini kita coba sini show IP route. Show IP route. Make sure kalau sudah ada ya sini. Kita coba. Oke, ada. Di last part atau last part, harusnya ini adalah last partnya atau part terakhirnya. Kita bakal ke R1 R1 yellow eye. Kita bakal coba config if terminal yuk kita masuk ke interface loopback. Oke. Oke, ada nih. Oke, 1 lebih 1. Kita ke D1 terminal, kita SPF123. Lalu kita kasih default. Oh salah, sih interface default. Kita buat interface yang di Gigabit Ethernet jadi inovasif. Lalu kita end, kita ulangi, repeat di proses D2. Sorry. Kita save interface default. Kita buat no passive again. Passive. Lalu kita oke. Kita masuk ke R1 lagi, kita coba di terminal, lalu kita coba show IP SPF. Sorry, nggak di situ.
misal lagi ke router 1. Ya, ada. Nah, hal yang sama nanti kita tinggal verify di R&BDR section. Oke. Ini sisa verify. Mungkin cukup video saya kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.